Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita boleh berjumpa lagi di hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kemurahan dan kasih karunia-Mu. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat kuat diberkati, meski dengan berbagai tantangan pergumulan hidup. Tapi kami bersyukur untuk hari baru, nafas hidup yang boleh Engkau anugerahkan, untuk kami pakai, beraktivitas, melakukan setiap tugas kerja, dan pelayanan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, mengawali segala sesuatunya. Untuk itu diberkati kami, Roh Kudus Tuhan menuntun kami, supaya setiap firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, akan kami mampu lakukan dalam hari-hari hidup kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Yeremia pasal 29, dibaca ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah nubuatan palsu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Nubuatan artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan nubuatan biasanya disampaikan melalui perantaraan seorang nabi. Nubuatan sendiri adalah pesan dari Allah atau sebuah ilham. Alkitab mengatakan bahwa perkataan para nabi berasal dari Allah, seraya mereka dibimbing oleh Roh Kudus dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Jadi sesungguhnya nabi adalah orang yang mendapatkan pesan langsung dari Allah dan menyampaikannya kepada orang lain, terlebih khusus kepada umat Tuhan. Nubuat sendiri adalah sejenis prediksi terhadap suatu kejadian berdasarkan pada tindakan dan perkataan seorang nabi. Nabi adalah seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Dan firman yang disampaikan itu disebut nubuat. Nubuat tujuannya untuk menegaskan akan pewahyuan kehendak ilahi, untuk mengingatkan umat atau para penguasa bahwa mereka perlu mengubah jalan hidup mereka. Peringatan yang keras tentang hukuman Tuhan kadang-kadang termasuk dalam berita seperti ini. Pada kesempatan yang lain, Nabi membawa kabar pengharapan dalam masa-masa yang sulit, atau mengatakan atau menyampaikan hal-hal walaupun ada banyak kesulitan pada masa itu, tapi ada janji Tuhan untuk mengubahnya menuju ke masa depan yang lebih baik. Kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Kata firman Tuhan saat ini, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menegaskan ini karena ia melihat bahwa orang Israel mudah dibujuk dan dirayu dengan nubuatan palsu yang enak didengar dan berisi harapan yang muluk-muluk. Padahal harapan-harapan tersebut tidak mungkin menjadi kenyataan. Mereka katakan umat Israel akan segera bebas dari pembuangan. Dan ini berbeda dengan nubuat yang Yeremia sampaikan, bahwa mereka akan berada di pembuangan selama 70 tahun dalam ayatnya yang ke-10 kemudian. Dan ini bukan hal yang menarik, namun justru hal yang berat. Dan nubuat ini berasal dari Tuhan. Maka ia menasihati mereka untuk berhati-hati dengan nubuat dari nabi-nabi palsu. Sebab mereka tidak mampu melihat bahwa Tuhan mau memakai Israel
untuk menjadi berkat bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan nabi-nabi palsu ini menahan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari berkarya dan menjadi berkat di sana. Nabi-nabi palsu kemudian memberikan janji-janji yang hanya memberi keuntungan bagi bangsa Israel sendiri, tidak peduli pada bangsa lain, apalagi kepada musuh mereka. Kita semua keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada pernyataan yang mengatakan barang siapa menguasai informasi, maka ia akan menguasai kekuasaan. Saat ini, di dunia yang kita tinggali saat ini, ada banyak sekali informasi-informasi yang mungkin menyesatkan dan memprovokasi, karena mereka tidak mengetahui hal yang sebenarnya terjadi suatu peristiwa. Ingat, ada provokator yang bersembunyi dengan memakai nama Tuhan. Kelihatan baik, tapi ternyata mencelakakan. Maka jangan kita terpikat dan mendengar provokasi dari para provokator tersebut. Mereka itu antara lain juru tenung, orang pintar. Sekalipun tidak ada yang benar karena banyak sekali yang mau mengambil kesempatan. Orang-orang pintar ini banyak yang bahkan telah dibodohi oleh kepintaran mereka sendiri. Karena mereka membuat provokasi dengan cara yang kelihatan baik dan benar, tetapi sesungguhnya tidak benar, hanya untuk keuntungan sendiri bahkan kelompok tertentu. Orang percaya kita semua adalah umat yang mampu mempergunakan panca indera kita, tubuh kita, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat sesuai dengan hikmat Tuhan. Nubuat nabi-nabi palsu hanya menyenangkan sesaat karena mereka hanya memiliki sepotong kebenaran dan mereka mempergunakannya untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Maka dari itu, apa yang penting dari firman Tuhan di pagi hari ini? Ujilah setiap nubuat melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan jangan kita tergoda dan mau disesatkan dengan nubuat palsu yang hanya memuaskan telinga kita, namun sesungguhnya itu bertentangan dengan kehendak Allah. Semoga kita dimampukan untuk memilah dan memilih setiap hal yang baik, supaya kemanapun kita pergi dan berada, kita senantiasa dimampukan untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di pagi hari ini, waktu dan kesempatan yang terberi, boleh kami pakai dan gunakan untuk memperlengkapi kehidupan kami sebagai orang percaya supaya firman Tuhan senantiasa menguasai hidup ini. Firman Tuhan yang akan menuntun kami di dalam menjalani hari-hari kami, dalam setiap tugas kerja, aktivitas, dan pelayanan supaya kami tidak salah melangkah. Melalui firman di pagi hari ini kami diingatkan bagaimana sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat Tuhan, dengan hikmat yang boleh Tuhan anugerahkan kami dimampukan untuk memilih dan memilah setiap berita, setiap informasi yang benar dan yang salah, yang baik dan yang tidak baik. Karena di dunia yang kami tinggali saat ini Tuhan, ada banyak rupa-rupa nubuatan palsu yang menggunakan nama Tuhan untuk mencelakakan kami sebagai umat yang percaya. Ada banyak tawaran, ada banyak godaan duniawi yang dapat menjerumuskan kami pada dosa. Karena itu Tuhan mampukan terus kami, proteksi setiap kami orang-orang percaya pribadi bersama keluarga. Biarlah setiap informasi, setiap firman yang kami dengarkan, itu benar-benar berlandaskan pada kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Supaya apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang kami terima, itu yang kami cerna, dan akan menuntun kami untuk melakukan setiap hal dalam hidup kami. Supaya kemanapun kami pergi dan berada, apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, akan kami nyatakan kepada orang lain menjadi berkat dalam kehidupan kami, kemanapun kami pergi dan berada.
Biarlah kehidupan kami pribadi bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu-cucu kami senantiasa ada dalam perlindungan dan pemberkatan Tuhan di tengah berbagai godaan dan tantangan di zaman sekarang ini melalui berbagai media yang ada, media sosial, tapi pun di tengah-tengah kehidupan pergaulan muda-mudi masa kini. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah setiap pengajaran apa yang baik boleh mereka cerna, boleh mereka pilih supaya mereka tidak tersesat, mereka tidak salah dalam melangkah, sehingga mereka senantiasa akan hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena itu, diberkatilah kami semua, Jemaat Gemim Maranatha Paselatan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kolom 1 sampai kolom 27, kategorial Bapak Ibu pemuda remaja, anak sekolah minggu bahkan yang lanjut usia. Diberkatilah keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu-cucu kami, kakak beradik kami, kemanapun kami pergi dan berada, senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di Paselatan pun di luar Paselatan, di mana saja kami menyaksikan renungan harian keluarga di pagi hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, terus beri sehat kuat, supaya kami dimampukan untuk menjadi berkat, menjadi khotbah yang hidup kemanapun kami pergi dan berada. Diberkati jemaatmu yang bersyukur berhari ulang tahun hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus pribadi maupun keluarga, supaya setiap sukacita yang boleh kami rasakan, itu kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun bergumul bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang mungkin sementara sakit, dirawat di rumah sakit, yang sementara dalam masa pemulihan di rumah, yang sudah sakit berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tuhan terus jamah pulihkan mereka. Tentu ada sukacita meski berat, meski sulit, tapi bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera yang boleh senantiasa kami rasakan. Keluarga yang mendampingi, Tuhan terus berkati mereka, beri sehat kuat, supaya kemanapun kami pergi dan berada kami dimampukan untuk melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Komisi Multimedia Jemaat Maranatha Paselatan, berkati setiap mereka yang terlibat di dalamnya, pribadi bersama dengan keluarga, supaya setiap kerja pelayanan yang dilakukan itu senantiasa ada dalam pemberkatan dan naungan Tuhan. Terima kasih, ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur dan selalu bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.